Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini muhabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Untuk guru agung Pak Abah Rasulullah beserta Pak Ustaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur malam ini kita semua dipilih Allah dengan karamah barakah ridho guru agung Pak Sabar Aus pada surah hadir dihadirkan di madrasah khidmat manaqib Tambun di kediaman Bapak Taufik yang ternyata orang Tasik ya, orang Singaparna dan Bapak Ibu terutama saya pribadi, betul-betul kita ini segalanya sudah digenggam oleh Syekh Musi. Jadi betul kayak dari Samsul Basur Bahri, enak Pak sudah bertolak itu. Ada yang tanggung jawab, ada yang ngurus, itu guru. Tinggal apa? Yakinnya murid kepada guru. Maka jangan bosan-bosan terus disampaikan tentang siapa Abah Aus itu. Yakin itu kan berproses Bapak Ibu. Yakin itu berproses. Ada kisahnya dulu tahun 2015-an seorang ikhwan yang ragu-ragu, dia awalnya semangat membuka manaqib. Ke saya pribadi begini, cek pokoknya nama Pak Haji mah daya deh luati aang gaos pelanjut Abah Anom orang Ciawi jaga daging sapi. Anaknya diajar sama saya di Latifah Surya. Mohon Pak Haji, ya Pak Haji membuka manaqib di masjid besar Ciawi. Di situ kan variasi iwannya masih banyak yang belum mengakui pengusaha. Awal-awal belum ramai, lama-lama beliau dipanggil oleh almarhum Pak Haji Baban sama pengusaha akeh. Intinya tidak boleh, harus berhenti manaqib di masjid besar Ciawi Tasikmalaya. Yang tadinya seperti ngotot, yakin, setelah dipanggil, ya mungkin interogasi. Akhirnya bilang ke saya, cek, pangdugikeun ka pengasaan punten, rupina, manaqib di Ciawi teh bade liren heula. Tolong sampaikan kepada Aang tuh Abah Aus ya dulu. Sepertinya manaqib di Ciawi berhenti dulu karena belum kondusif. Pak Haji disaul ku akeh almarhum wakil talqin tertua dulu. Mangga. Pangsa apa masih pegang handphone, saya SMS kan waktu itu. Assalamualaikum Bapak, punten saur Pak Haji Rudi. Manaqib di Ciawi teh bade liren heula, margi terkondusif di saur kuasa akeh. Langsung telepon Pak Abah saya sampai kaget. Saya masih di Suryalaya, domisili. Dah singkat cerita. Terakhir manaqib di Ciawi itu saya hadir. Pak Haji Rudi bilang begini, Jack, upami tiasa sama khidmat ilmiahna ulah wakana bahas kamu lusidan. Nu umum-umum we Jack. Kalau bisa khidmat ilmiahnya jangan membahas mursyid, yang umum-umum saja. Saya mendengar itu bukan nurut Pak, malah merah muka saya. Saya langsung begini,
Pak Haji, lamun abdi datang ka dieu ulah ngomongkeun mursyid, ulah ngomongkeun pangarsa abad, bubar mana akibatna naon? Tidak ada hatinya. Dia singkat cerita saya ditampilkan khidmat ilmiah, dihabiskan saja pembahasan, dan memang itu terakhir saya tidak diundang lagi, dan akhirnya berhenti lapor ke pemerintah Bawas. Saat Cek Daniel ngadugikeun khidmat ilmiah tentang kemursidan teh keayaan Iwan teh kondusif. Dia maunya mungkin dibela sama Abah supaya saya dibilangin sama pengusaha Abah kalau membahas khidmat ilmiah jangan tentang kemursidan. Sama Abah malah ditemprang cek orang Sunda. Lamun hayang kondusif mah keluar tidak agama Islam langsung begitu. Mengamalkan ajaran Islam melalui metode Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Layasir Narasa. Sekarang kepengen kalau mau kondusif pindah agama. Dari zaman Nabi hidup juga mau mengamalkan ini sudah tidak kondusif, Pak. Dimusuhi, dijauhi, diuji. Gitu. Jadi sudah sunahnya begitu. Kalau ke teman saya, ikhwan dari Cengkareng, Ustaz Rifai, ketika gonjang ganjing dengan istrinya mau bubar, sobah ke pengusaha Abah dari Bada Isya sampai jam 11, dengerin aja, nanti ada jawaban. Saya keluar aja, ada urusan pas keluar, gimana? Ada jawabannya? Gak ada, gak mungkin saya bilang. Coba ingat-ingat, selama tadi duduk sampai mau keluar, ada yang ingat gak? Paling ini katanya Kiai. Kalau emas mah wajib diuji, kalau kaleng nggak usah diuji. Itu jawabannya. Kalau emas wajib diuji, kalau kaleng nggak usah. Orang kaleng, ini kaleng apa bukannya kaleng ketahuan. Rongsokan benda murah. Kalau emas nggak bisa, ini emas sekian karat nggak bisa, diuji dulu, dilebur, betul. Ada peleburannya dicek, oh benar berarti bernilai, berharga. Nah kita ini saudara-saudara semua yang sudah ditalkin ini sudah diangkat derajat dari kaleng rongsokan menjadi emas, alhamdulillah. Maka wajib diujinya. Kalau tidak mau diuji balik lagi karena kaleng. Itu kalau itu ngebojek, kalau ini serius harus beda supaya dua-duanya lah. Gak bisa saya ngikutin gaya beliau. Beliau tidak akan bisa mengikuti gaya saya. Masing-masing, jangan saling nyalip. Iya, dua-duanya kepunyaan Syekh Muhammad Abdullah. Kekayaan bangsa apa? Kekayaan. Jadi gitu hebatnya Syekh Mursyid masuk cahayanya kepada para murid-muridnya. Gitu. Bangsa apa seperti biasa-biasanya. Kalau semua di Abah hapa murid cek orang Sunda, cek orang Singapura mun parema hapa itu kosong. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, saya jadi setelah Haji Rudi itu ke pengusaha Abah curhat begitu, besoknya saya ke Sinarasa salam chat kemarin Haji Rudi kan dia ya Abah cek Abah teh lamun hayang kondusif pindah agama langsung disabat ku Abah teh burung cek wajahnya langsung merah Haji Rudi dan dulu kan terus tegak lagi terus ini banyak menyampaikan tentang keyakinan lamun buleun mah ngagorolong bahasa Sunda sok bareng ngomong lamun buleun mah ngagorolong bareng 2 3 lamun buleun mah ngagorolong paham nggak orang Betawi? Lamun buleun kalau bulan apa bulan? Keyakinan. Kalau betul Haji Rudi yakin Abah Awas Pelajut Abang tidak akan terhalang oleh yang menginterogasi, betul? Tidak akan terhalang oleh ABC. Bodoh kumaha aing we. Itu bagus, terserah gue. Muncul orang kumaha aing we. Geus sakitu, ulah ditambahan kumaha aing anjing tah eta ulah. Diomong we make anjing mah. Kan kalau nonyok
Sana 1 on harus 1 on, 1 kilo harus 1 kilo. Kalau kata Abah dari sana nonjok 1 kilo, dari sini 1 kilo 1 ons, dosa 1 onnya. Ini seperti tadi, aing we, itu tidak dosa. Tapi lo memakai anjing, dosa. Aing we anjing, ai anjing nggak boleh. Seperti orang mau ribut, jangan dilebihi, harus sama. Apa lu? Gua tonjok. Sini. Tidak akan jadi ributnya. Gitu. Baik. Kita sambungkan dengan tadi fadhilul syuhur. Safaqul qalbi, fana'un nafsi, riyadhatun nafsi. Itu kor kalau bahasa kampus. Titik bidik bertorikot itu di situ, Pak. Sekali lagi, titik bidik tujuan utama ditalkin berguru mursyid bertorikot itu yang safa'ul qalbi, bersih hati, fana'un nafsi, lebur diri. Tidak ada kemauan kita, yang ada kemauan guru. Semua kemauan pangarsa Abah Awas adalah kemauan pangarsa Abah Anom. Catat. Itu namanya fana. Fana itu artinya hancur. Apa? Yang dimaksud hancur, tidak ada keinginan diri murid, tapi yang ada keinginan guru. Tidak ada program murid, yang ada program guru. Saya kasih tahu Pak Ibu, sebelum pangarsa Abah Anom wafat, silakan dicek bagaimana bangunan masjid Sinar Rasa, bagaimana madrasah Sinar Rasa, bagaimana kobong Sinar Rasa. Cek kurang sudah putra patrek. Abah tidak menghiraukan putra putrinya, tidak menghiraukan rumahnya, tidak menghiraukan masjid kobong, tidak. Tapi Abah mendahulukan Abah Anom. Apa program Abah Anom paling depan Abah Awas. Semua bantuan apapun ke Sinar Rasa, ke Suryalaya. Itu murid fana. Murid fana, guru harus sukses program guru saya. Gitu. Nah, ayeuna kita pun sama. Apa program-program Syekh Mursyid? Kalau mau termasuk mengamalkan huruf fana'un nafsi, sodfa fana'un nafsi, melebur diri, mari bersama-sama meleburkan keinginan kita, dileburkan kepada keinginan Syekh Mursyid, insyaallah. Amin ya rabbal. Di antaranya yang sedang ngejos sekarang itu adalah 1000 mahasiswa menuju sana. Bapak-bapak pasti tidak dengar kalimat ini dari pengusaha Abah. Setiap malam manakib mau sholat subuh jam 2:30, jam 2:30 pagi itu sebagian wakil takin sudah ngumpul, sebagian sudah ngumpul di ruang dalam. Sebagian, saya nyebutnya sebagian, tidak bereng semuanya, karena beda-beda kesibukan. Beberapa bulan ke belakang, ketika ya masih 81 tahun pengusaha Abah, bilang begini, Abah teh umur teh ayeuna geus 81 tahun. Masa kamursidan Abah teh 18 tahun dulu. Nunduk Abah. Tegak tah. Usama teh hayang ka umuran gitu kan jam. Itu tidak satu kali, Pak. Hampir setiap pertemuan subuh itu. Saya yang mendengarnya dan memang saya ada di dalam STID terbakar, saya tuh tidak bisa diam. Maka kalau Bapak lihat video saya kemana-mana, ya memang begitu. Sebetulnya di universitas itu maunya di zaman Pangarsa Abah Anom. Pangarsa Abah Anom mengharapkan Latifah Suryalaya menjadi ulama Universitas Latifah Mubarakiyah. Abang teh hayang Latifah teh jadi kajian tasawuf dunia. Sabda Abah Anom. Ya, takdir membuktikan begini, Abah Anom mendahului kita semua. Latifah tidak terwujud, masih institut, sekolah tinggi institut, karena itu harus ada 1000 mahasiswa. Nah, cita-cita mulia pengusaha Abah Anom ini ingin diwujudkan oleh Sang 38. Kita sekarang yang melanjutkan yang kemarin dari 37 ke 38, mari, saya hanya ngajak, mari mewujudkan cita-cita mulia ini bersama Universitas Saifullah Masrur. Satu kuliah, cara mendukung, cara ikut kepada program Pangarsa Abah Awas mewujudkan bersama. Kuliah silakan. Aduh Pak Ustaz,
Saya kayaknya udah nggak mungkin tuh kuliah dengan alasan A, B, C, D. Gak apa-apa, ada opsi kedua, menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh itu bagaimana Pak Ustaz? Kita mengorbankan, mensyukuri uang yang ada, rezeki yang ada sebagian setiap bulan per orang. Terserah Bapak Ibu mampunya berapa. Di Priangan Timur ada yang 20.000 siapnya setiap bulan. Ada yang 38.000, ada yang 50.000. Terserah saya bilang. Yang penting Bapak Ibu jangan diam saja. Ini peperangan. Selain kita pakai merah putih, kita jihad Pak. Bener, mari lihat. Persis punya universitas, betul? Muhammadiyah punya universitas. NU punya. Makanya torekat tuh boga. Makanya tuh mikir. Nah, ya. Mana torekatnya mana? Di Cibir Pak. Tapi kalau berdiri tegak universitas. Wah benar, awas kampus lagi ngejemleng, profesor lagi loba, universitas. Jadi lu nggak luas. Itu saya nanya sama Bapak Ibu, ingin terbawa berkah sama Abah? Ingin selamat dunia akhirat? 20.000 setiap bulan siap? Setiap bulan 20.000, kuota berapa? Kuota saja ceprot 20.000 perak itu minimal, atau di bawah juga terserah, tidak ada batasan, tidak. Dan ini sifatnya bukan perintah, sekali lagi hanya ajakan. Terus kita pakai dalilnya, kalau ngajak kan harus sudah melakukan. Sudah. Kita di level pimpinan di kampus, ketika rapat pimpinan, saya bilang ke semua dosen, Bapak Ibu, saya sudah teriak-teriak ini di lapangan kepada Iwan, mengajak menjadi orang tua asuh. Supaya tidak dikit balik, kita juga sebagai dosen layaknya, saya bilang. Maka para dosen juga, Pak Haji, alhamdulillah siap dipangkas honor setiap bulan. Ada yang 18.000, 38, 70.000, 82, 83, 120, macam-macam. Itu sebagai wujud dosen juga mendukung program 1.000 mahasiswa. Ya, silakan saling tukar informasi. Mulai bulan ini silakan. Boleh seadanya saja dulu Bapak Ketua. Nanti September jalan lagi, jadi setiap bulan. Sampai kapan? Selama Usama ada. Uang yang 20.000 perak atau lebih itu Pak yang akan menjadi saksi dan kemanfaatan kita daripada yang masih di rekening. Mau tah? Punya uang 1 triliun yang disodakokan 1.000, yang disimpan berapa tuh? Masih berapa? 999 miliar, mawat orang itu meninggal. Yang manfaat yang 1.000, yang 900 miliar itu yang 1.000 perak. Cuma tadi sofaul qalbinya belum muncul, masih diselimuti dengan syahwatul qalbi. Hatinya masih penuh dengan nafsu. Padahal Guru Agung kita mengatakan orang yang paling serakah adalah orang yang paling banyak sodakohnya. Barang orang yang paling serakah adalah orang yang paling banyak sodakohnya. Kenapa? Karena memberi itu menarik Pak. Kang Taufik ngeluarin uang buat beli apa ini? Wah, tucan kadahar bungkus baik. Ya Bapak Ibu mau makan uang ku Kang Taufik bagaimana? Ini dikeluarkan uang niat sodako. Ini yang narik nanti di luar-luar. Kata uang yang sudah disodakokan, hei duit kadieu nyampurkeun ka Kang Taufik, urang mah betah di Kang Taufik non disodakohkeun. Meuli cau, meuli naon jeruk di dalahar ku tukang dikir, nu dikira tarik siga Kiai Haji Samsul Basri. Samsul Basri teh. Samsul Basri. Wah, saya senang kata uang yang sudah dibelikan ke nasi, ke makanan. Saya senang dipakai dikir oleh Kiai Samsul Basri, suaranya kenceng, pidatonya kocak. Wah, pokoknya semangat. Itu berteriak. Uang yang sudah dikeluarkan manggil kepada uang-uang yang belum datang. Alhamdulillah. Kalau di kitab Fadhilus Sur ada ad-dhaifu jaa'a birizqihi. Tamu itu datang dengan rizkinya masing-masing.
ini rezeki kita yang datang malam ini dititipkan di Taufik. Bukan punya Kang Taufik anu mesti sedekah, punya rezeki yang datang. Kalau yang datangnya segini, ya segini, nanti lebih banyak lagi. Jadi ulah di aku ya teman, keluarkan rezeki nu datang. Coba kalau tidak ada yang datang ke sini, malam ini ada makanan banyak tidak? Nggak mungkin, betul? Al-dhaifu ja'a birizqihi wa yadhamu biyumahi suduru, firman sabda Nabi. Dan ketika tamu pulang membawa dosa-dosa penghuni rumah semuanya. Alhamdulillah. Ini memang kudu bunga. Loba datang tamu teh nyanak barokah, meresihan rumah, meresihan diri, meresihan keluarga. Ada kisah di zaman Kanjeng Nabi. Ada sahabat suami istri yang tidak senang kalau ada tamu ke rumahnya. Jadi kalau datang tamu teh suka bibir monyong 5 cm. Suaminya curhat di Kanjeng Nabi, ya Rasul, istri saya jangan banyak ngomong, nanti saya bertamu ya, kamu pulang. Jangan kasih tahu ke istrinya. Besoknya, Assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam, ya Allah, banyak Nabi, wah girangnya. Ya seperti Iwan didatangi pengusaha Abah, nggak dikasih tahu gitulah. Kita kan pada mau ya, wah udah itu mah anugerah. Semua disodorkan Pak. Katakan Nabi, udah, yang ada aja. Aduh, pokoknya mah heboh lah. Ngobrol-ngobrol singkat cerita, sudah ya, aku mau pulang. Ya masih kangen Kanjeng Nabi, udah di sini aja nginep. Cukup. Tapi lihat aku ya, jalan tuh Kanjeng Nabi. Pas jalan berapa langkah keluar dari rumahnya, liatin ya kata Nabi. Bapak Ibu, subhanallah. Nabi keluar rumah itu binatang, ular, keacungking, sirup yang kurang sudah kararange, Agus kabeh keluar ngantri mengikuti Kanjeng Nabi dari rumah itu. Sampai teriak istri sahabat yang tidak senang ada tamu ini. Rasul, apa ini? Berhenti, balikan. Nah, tuh. Kamu lihat nggak banyak binatang keluar dari rumah? Iya ya Rasul. Nah, kalau tamu datang dan pergi itu mau mengeluarkan kesialan-kesialan, penyakit-penyakit di rumah. Apalagi ini mah manakiban, yang datangnya bukan yang dohir, tapi banyak yang batin. Alhamdulillah. Seluruh silsilah datang ke tiap tempat manakiban. Yakin tidak yakin mesti disampaikan keterangannya. Kata saya lupa dia dulu. Faidah kuri'ah manakibi fa'ana habibun. Maka ketika manakibu dibaca aku hadir. Syekh Abdul Qadir yang dulu termasuk Syekh Abdul Qadir ada zaman guru agung bangsa Abah Awas. Walaupun doanya sekarang lagi di Muhammad Ali di Bandung, di mana diingat disebut nama guru mursyid kita, hakikatnya beliau hadir bersama kita. Alhamdulillah. Mau bukti mau? Ada bukti. Namanya Atep. Bukan Ki Atep Kori, orang Bandung, orang Depok. Ya, sableng lah anaknya. Tapi cinta untuk para sahabatnya luar biasa Pak. Singkat cerita, malam itu teman-temannya pada mabuk, orang Bandung di pinggir Sungai Citarum. Satu orang kasurupan juri buaya Citarum. Tahu Citarum? Dari kolot. Ketika pulang si Atep digedor sama teman, bantuan itu kasurupan temannya lari. Kata si Atep ke saya, aku aing dibaca doa nama itu keluar weh. Ku aing ajang keluar siap untuk keluar, ku aing diduluk ke kerajaan mana. Anger tetap saja tidak keluar. Itu dari jam 1 malam Ibu. Kata orang Sunda geus beak dengkak, geus beak jurus, pakai apapun udah keluar. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi si Atep baru diingatkan kepada sahabat. Begini. Ketika lagi ini lidahnya menjurus, kayak gitu. Kata si Atep. Diingatkan oleh apa? Abah, turunan dia rencana abdi sing damang sing kaluar juri buaya Citarum. Abah mohon tolong ini teman saya supaya keluar siluman buaya Citarum. Di hatinya sambil Robito, apa yang terjadi? Bangun itu si temennya yang lagi bangun.
nunjuk ke si Atep pakai bahasa Sunda. Arti ingat itu hadir. Kata si buaya Citaruna, kaula ayeuna teu sieun ku anjeun, tapi kaula sieun ku guru anjeun nu aya di tukangan anjeun. Langsung sembuh. Paham nggak? Gue sekarang tidak takut sama lo itu ke si Atep, bukan bagi Samsul Bahri. Gue sekarang tidak takut sama lo, kata siluman buaya. Tapi sekarang gue takut sama guru lo yang ada di belakang lo. Langsung keluar. Tadi mah sebelum si Atep ingat kepada Abah Awas, manggil nyebut Abah Awas, tidak belum datang Abah Awas. Setelah tadi Abah datang. Itu tadi yang dibaca oleh Pak MC. Yaman yablughu li mulidihi indal istighosah. Wahai orang yang datang ketika dipinta oleh yang menyebutnya, oleh yang menginginkannya, istighosah. Kita di masjid, Abah di maghrib, tidak ada halangan, secepat ini. Nah ini penting disampaikan. Jadi harus pede punya guru mursyid. Yang belum pede, belum yakin, kamu belum kenal sama guru kamu, begitu. Maka terus dikenalkan iwan ini. Sampaikan ke rumah pengrasa apa? Sampaikan. Untuk apa tujuannya? Yuqawi biha qulubal muridina, menguatkan hati murid kepada gurunya. Karena yang paling bahaya murid kepada guru dalam thariqah ragu, Pak. Apa? Meragukan guru, itu bahaya. Jangan semilimeter pun keraguan. Nah, untuk menguatkan keyakinan itu tadi ujian datang. Ujian. Kata tadi ke Pak Haji Rudi itu bulan mah magorol. Karena tidak bulan, penjual berhenti manakiban. Hati-hati, berhenti manakiban balai, Pak. Manakib bukan parasmanan, bukan. Tidak wajib ada pisang, ada bukan. Manakib itu baca Quran, sholawat, tanbih, Pancasila, tawasul, manqobah. Sudah tutup, itu manakiban. Bisa sama sendiri, sama istri di rumah. Alhamdulillah, kata Agus, ada rezeki lebih. Sok, tarik sodako mangonang buahan. Sama sodako. Artinya, manakiban walaupun tidak ada makan minum bisa kok jadi di rumah. Ya, siap Bapak Ibu? Biasakan. Itu jangan begini manakiban. Aduh, gua belum punya duit. Nah, itu salah. Emang manakib pakai duit? Enggak. Ya, dari sananya yasiru wala tu'asiru, permudah urusan, jangan suka dipersulit. Apalagi tadi kalau ditambahan, wah mudah wakil takin ini mah harus ada segini. Siapa wakil takinnya? Yang mana orangnya? Itu penghancur ajaran, itu hati-hati. Saya paling tidak suka berang dengan seperti itu. Tidak ada, dari sananya ringan, Pak. Ajarannya ringan sekali. Tidak menyulitkan. Tidak boleh menyulitkan, ya. Abah dalam kalam sucinya menyimpulkan dari semua wasiat khidmat ilmiah Syekh Abdul Qadir yang berbagai kitab disimpulkan hanya dua. Satu, yasiru wala tu'asiru. Dua, ittabi'u wala tabtadi'u. Kumpulan ringkasan ceramah Syekh Abdul disimpulkan hanya dua oleh guru musik kita. Apa? Yasiru wala tu'asiru, permudah urusan apa saja, jangan suka dipersulit. Contoh, tidak mau memaafkan kesalahan orang. Jangan begitu. Kalau ada orang lain salah, sebelum minta maaf kita harus sudah memaafkan. Itu safa'ul qalbi, bersih hati. Jangan seperti ini. Pokoknya 7 turunan aing teh hayang kasih eta, mung ninggalin. Jangan ngaku murid Abah Awas kalau mempertahankan dendam, perpecahan, jangan. Penghancur ajaran. Apalagi ngomporin orang, tinggalkan. Bukan. Kesucian jiwa itu harus membantai hal itu. Ya, Bapak Ibu, yasir, permudah urusan. Sekali lagi, dikir bebeledakan, manakin itu supaya menjadi pemaaf. Apa? Bukan berdendam, pemaaf. Di rumah tangga suami salah, maafkan.
istri salah maafkan, anak salah maafkan udah. Selesai sudah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, yang kedua contoh yasiru. Kalau sampai level ini hebat. Ada orang minjem uang ke kita, Iwan, mualilah lah paling oke 2 minggu, 2 tahun nggak kembali. Minjemnya berapa terserah. Kalau paham dengan toriko, nggak usah ditagih, apalagi diteror. Apa saya menyatakan, lamun duit nulis keluar tina dompet, ulah sok diingat-ingat. Mun milik kurang, kayak balik deh. Kalau uang yang sudah keluar dari dompet, berapapun, jangan suka diingat-ingat. Kalau milik kita, nanti kembali lagi. Kalau tidak ke kita, ke anak kita, ke cucu kita. Kalau tidak kembali lagi, berarti bukan milik kita. Ini akan berat, Pak, kalau tidak paham dengan toriko. Terus si kehe goblok teh berapa aing bener injun dulu ya dulu teh jangan lihat ceplok teh di injun bapak teh 2 tahun terus jadi mikirin si kehe, jadi ingat ke si kehe. Hati-hati, setan masuk lewat masalah. Hati-hati Pak, setan masuk menggoncang kesetiaan ingatan kita kepada Allah, kepada guru. Jadi fokus ingat masalah. Hati-hati. Didatangkan lewat mana saja masalah itu. Datang lewat istri, datang lewat suami, datang lewat anak, datang lewat sesama ikhwan. Kalau mohon maaf, misal kalau para wakil dengan sesama wakil takir, buat apa? Kalau kita sampai jadi mengkol, menjadi belok, fokus pikiran perasaan ke masalah, itu setan berhasil. Maka solusi dari para sahabat, lamun aya masalah, ulah sok di pikiran tapi lengkahan. Paham deh? Kalau ada masalah, jangan sudah dipikirin, langkahin saja, lewatin. Sok umumnya mah nggak begitu. Kalau ada masalah terus diomong-omong, betul? Terus dipikirin. Jangan, itu setan berhasil. Tidak ada perintah ingat masalah. Mana? Lihat dalilnya. Ada perintah wajib ingat masalah, ada nggak? Nggak ada. Apalagi ngomong-ngomong, nggak ada. Jangan ngomong bingung, ngomong susah, ngomong nggak punya uang, ngomong jangan. Itu lewati. Bagaimana ngelewati? Jangan dipikirin, dipikirin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penting penyampaian khidmat ilmiah ini. Apalagi, mohon maaf ya, yang suka lihat-lihat TikTok dan media sosial zaman sekarang. Bapak Ibu keseringan lihat berita di luar sabda pengarsa Abah, saya jamin tambah pusing. Saya jamin hidupnya psikisnya tambah berat. Karena apa? Profesor komunikasi waktu datang ke STD mengatakan 99% informasi yang berseliweran di Facebook, di TikTok, di 99% itu sampah semua. Nonton sampah. Hati-hati Pak. Alhamdulillah, nambah berat, nambah nggak fokus. Maka mending nonton abang saja. Cukup itu lihat video pengarsa Abah, baca sabda-sabda pengarsa Abah, tiis, dingin semuanya. Betul nggak? Nggak percaya? Coba buktikan. Buka HP, lihat Facebook yang macam-macam. Itu berpengaruh sedikit banyaknya Bapak Ibu. Jadi mulai tertib. Wah, udah nggak jelas zaman sekarang. Udah usah ngaku, jangan ngomong selain ajaran Islam lewat TKN Surya Sinar, udah gitu aja. Nggak usah tahu urusan orang. Itu tidak apa. Ya, itu Bapak Ibu. Yasiru wala tuas, permudah urusan, jangan suka dipersulit. Yang hebat mah kalau ada orang minjem uang ke kita, jangan dipikirin, syukur ya sudah, jangan dibayar, doain aja saya. Yes, itu keren. Amin. Kok pada dulu? Aduh, Pak Ustaz, 50 juta mah Pak Ustaz. Kalau sampai bisa, nggak usah dibayar, doain saja. Sudah, Bapak Ibu masuk ke fana nafsi itu. Nah, itu dia tuh. Saya ngomong ini bukan tanpa pengalaman, Pak. Alamin, Pak Haji. Masih ada 9 menit. Jangan lebih dari jam 10 malam.
jangan lebih dari jam 22. Kalau ada kiai balik lewat jam 22, Bapak Ibu bubar. Iya, ini sabda Syekh Mursyid 9 menit lagi. Bukan tanpa mengalami, saya ngomong ini mengalami. Singkat cerita, ya diperjalankan kiai. Bangsa, ayah pembebasan lahan di daerah Ciamis. Kalau kita nge-DP dulu, nanti kita tarik SPPT-nya, nanti kita jual ke bos, wah untungnya besar. Harus ada berapa? Nggak besar lah, paling 35 juta. Aing duitnya gitu, nggak sih teh. Udah ngadain BPKB, sampai ngadain BPKB. Keluar 35 juta, langsung transfer kasih. Apa yang terjadi? Lalu seminggu Bapak Ibu, Panglesa, mohon maaf, itu Big Boss katanya tidak jadi pembebasan lahan. Pembebasan tidak jadi, duit aing leungit. Akan ku si eta. Saya setoran 2,5 juta 2 tahun ke leasing. Saya tidak bilang ke siapa-siapa, hanya ke orang Bekasi aja. Ini penting disampaikan, ini perjalanan Toriko. Saya tidak marah ke dia, tidak, langsung diam. Ini perjalanan. Diam. Kalau saya marah ke dia, maki-maki batal Toriko. Udah beres. Udah beres. Jadi artinya Bapak Ibu tidak bisa dihindari. Ini kalau Bapak Ibu mengalami itu, inilah Toriko. Kalau para sahabat bilang Kang Taufik begini, ya, hari huruf teh ulah jika hilang jengkal. Ulat jengkal itu begini, loncat-loncat. Apa bahasa Indonesianya hilang jengkal? Ulat yang jalannya jelem. Kilan. Hah? Ulat kilan. Ya. Nah, hidup itu jangan seperti ulat kilan. Kata Abah Awas, jelem. Maunya yang enak saja, yang tidak enak maunya diloncatin. Tidak mau. Jangan begitu. Hidup itu kata Abah, kudu kapapai kabe. Harus terlewati pahitnya, manisnya, susahnya, senang. Ini tahu. Kalau kita mau loncat-loncat, itu nafsu. Wayah. Ya, kata orang sana wayah. Dengan dikir jahat yang kuat, yang keras, nanti si nafsu menjadi sadar. Oh iya. Kalau dikir jahat suaranya kurang, Bapak Ibu, nah itu nafsu yang mendominasi pikiran dan perasaan. Sekurang sudah mah ajol-ajol nanti jerok teh. Hayang gitu, ingin begitu, ingin begini. Pukul, Allah. Kumanu ngurus sih siapa goblok. Hadiri sorangan, ke diri pribadi bukan ke orang lain. Itu nanti lama-lama jadi diam, tunduk, sudah diam ya. Maka gambarannya dalam Toriko, murid yang baik terhadap Syekh Mursyid harus seperti mayit kepada orang yang memandikan. Diam. Ditangguhkan. Kita semua sedang belajar menuju ke situ. Amin ya Rabbal. Saya kira taufiknya sing tarik dikir jaharna, sing loba kurang dikir jaharna, stres lah, hati-hati. Itunya tenggelan kupel kan bos pel kan iya ya, supaya ngepel hidup datang berpikir jahat. Jangan ingat masalah makin salah, ingat Allah selesai masalah, ingat selesai masalah. Amin ya Rabbal. Sakitu Kang Taufik apunten mugi ageng manfaatna. Kita doakan dengan Taufik diberikan istiqomah, kesabaran, kesuburan, tambah berkah rumah tangganya, ibadahnya, rezekinya semakin banyak untuk istiqomah manaqib. Termasuk kita semua bisa diistiqomahkan manaqib ke sini oleh Guru Agung Bangsa. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.